Perkenalkan, nama saya Dewa Yumani Prabadini Setia Bintari, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Lia Maharani, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Putuan India Dinov Saguna, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 4. Sejarah berdirinya Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Saat itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal, semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah Raden Mas Wani Suryaningrat atau yang sering kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dulunya pernah menjadi wartawan dan aktif di dunia politik, dikenal sebagai sosok bangsawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Dia aktif sebagai penulis yang memiliki kebudayaan tinggi dan sangat termotivasi untuk bersekolah di Belanda. Pada tahun 1919, setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah itu kini menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara terjadi secara rutin dan dari pertemuan itu dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan Indonesia. Saat itu, Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak dan remaja, sedangkan temannya, Ki Ageng Surya Mentaram ditunjuk sebagai pimpinan bagian pendidikan untuk usia dewasa. Ajaran Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Pada perkembangannya, ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Semboyan Taman Siswa. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa yang dikenal juga sebagai Patra Triloka. Yang pertama, Ing Ngarsasung Tulada yang berarti di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Sistem pendidikan Taman Siswa. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasar sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut sistem Tutwuri Handayani. Dalam sistem ini, orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut student centered. Di dalam sistem ini, pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelenggarakan kerjasama yang selaras antar 3 pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan sistem trisentra pendidikan atau sistem tripusat pendidikan. Ciri khas pendidikan Taman Siswa. Yang pertama, kodrat alam, yaitu memperhatikan sunatullah. Yang kedua, kebudayaan, yaitu menerapkan teori trikon. Yang ketiga, kemerdekaan, yaitu memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok. Yang keempat, kebangsaan, yaitu berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku. Dan yang kelima, kemanusiaan,
yaitu menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Asas pendirian Taman Siswa. Pasal pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam pri kehidupan umum. Pasal kedua, bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Pasal ketiga, bahwa pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Pasal keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai menjangkau seluruh rakyat. Pasal kelima, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya, lahir maupun batin, hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan dari siapapun yang mengikat, baik lahir maupun batin. Pasal keenam, bahwa setiap konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan pasal ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak, perlu ada keikhlasan lahir dan batin, mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Reaksi pemerintah kolonial terhadap Taman Siswa. Taman Siswa dapat dianggap sebagai tempat pemumpukan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha untuk menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, pemerintah jajahan berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa, khususnya sekolah-sekolah partikelir umumnya. Sejak itu, Taman Siswa akan menghadapi perjuangan asasi melawan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931, timbul pendapat di kalangan orang Belanda yang memperingatkan pemerintah bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali atas pengajaran gubernur, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo 10 tahun. Pemerintah konservatif Gubernur Jenderal De Jong menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan ordonansi pengawasan yang dimuat dalam Stadsblad nomor 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus wujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri. Sekolah partikelir harus meminta izin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai izin mengajar. Rencana pengajaran harus pula sesuai dengan sekolah-sekolah negeri. Demikian juga peraturan-peraturannya. Ordonansi itu menimbulkan perlawanan umum di kalangan masyarakat Indonesia dan dimulai oleh Prakarsa Ki Hajar Dewantara yang mengirimkan protes dengan telegram kepada Gubernur Jenderal di Bogor pada tanggal 1 Oktober 1932. Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hajar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat yang menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil oleh Taman Siswa. Aksi melawan ordonansi ini disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi, antara lain Istri Sedar, PSII, Dewan Guru Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PPPI, Partindo, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Juga golongan peranakan Arab dan Tionghoa menyokong aksi ini. Pers nasional tidak kurang menghantam ordonansi itu melalui tajuk rencananya. Muhammad Hatta sebagai pemimpin pendidikan nasional Indonesia menganjurkan supaya mengorganisasi aksi yang kuat. Pada bulan Desember 1932, Wiranata Kusuma, anggota Volksraad, mengajukan pertanyaan pada pemerintah dan disusul pada bulan Januari 1933 dengan sebuah usul inisiatif. Usul inisiatif yang disokong oleh kawan-kawannya di dalam Volksraad berisi menarik kembali ordonansi yang lama serta mengangkat komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap. Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari dewan-dewan apabila ordonansi ini tidak dicabut pada tanggal 31 Maret 1933. Juga di kalangan para ulama, aksi melawan ordonansi sekolah liar ini mendapat sambutan. Terbukti dengan adanya rapat-rapat persyarikatan ulama di Majalengka dan ulama-ulama besar di Minangkabau. Pemerintah terkejut akan tekad perlawanan masyarakat Indonesia, dan setelah mengeluarkan beberapa penjelasan serta mengadakan pertemuan dengan Ki Hajar Dewantara, akhirnya dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933, ordonansi sekolah liar diganti dengan ordonansi baru. Taman Siswa setelah kemerdekaan. Salah satu masalah yang dihadapi Taman Siswa setelah kemerdekaan ialah meninjau kembali hubungan dengan pemerintah kita sendiri, terutama dalam hal penerimaan subsidi. Di kalangan perguruan tinggi, banyak perbedaan dalam menghadapi masalah ini, yaitu mereka yang dapat menerima subsidi itu dan digunakan untuk pengelolaan sekolah, tapi tetap melihat berapa besar pengaruhnya agar tidak mengganggu terhadap prinsip merdeka mengurus diri sendiri. Dan mereka yang beranggapan untuk melepas sikap oposisi seperti pada masa kolonial karena tidak cocok dengan Indonesia merdeka.
Walaupun di tahun 1946 sempat adanya keterbukaan mengenai menghadapi masa kemerdekaan untuk merumuskan kembali asas dan dasar, namun dalam pelaksanaannya mengenai subsidi ini, masih banyak yang ingin memelihara keadaan seperti dulu. Di kalangan para pemimpin, sedikitnya terdapat dua pendapat atau aliran. Yang pertama, yaitu aliran yang menginginkan taman siswa terlepas dari sistem pendidikan pemerintah, merupakan lembaga pendidikan yang independen, hidup dalam cita-citanya sendiri, dan terus berusaha agar sebagian masyarakat menerima konsep pendidikan nasional. Caranya ialah dengan tetap mempertahankan sistem pondok yang relatif terasing dari masyarakat sekitarnya. Aliran pemikiran yang kedua ialah mereka berpendapat bahwa perkembangan masyarakat Indonesia yang baru sangat berbeda dengan keadaan zaman kolonial. Oleh karena itu, perubahan perlu dihadapi dengan pemikiran baru. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Yumani Prabarini Setia Bintari, nomor absen 3 dari kelas 10. Oh my god,